Prasetya dari kelas A618 NPM 18144600188. Di sini saya akan menjelaskan mengenai CPI. Apa itu CPI? CPI singkatan dari Controversial Public Issue, nama lain Controversial Issue, isu kontroversi. CPI pada dasarnya adalah masalah-masalah publik yang kontroversial, mengundang perdebatan. Artinya masalah-masalah yang disajikan adalah masalah membuat orang setuju dan tidak setuju. Model CPI diperlukan untuk membentuk kemampuan berpartisipasi guna memecahkan masalah-masalah dalam suatu masyarakat demokratis secara berdiskusi. CPI merupakan salah satu pembelajaran kontekstual. Model pembelajaran CPI bisa diterapkan dalam pembelajaran PKN dan IPS. CPI menawarkan isu-isu hangat yang menjadi permasalahan publik termasuk kekuatan dan kelemahan. Fungsi dan tujuan CPI: 1. Melalui perbedaan pendapat tentang suatu isu, maka materi isu kontroversial secara langsung membangkitkan kemampuan berpikir seseorang. 2. Melalui bacaan atau mendengar mengenai suatu kejadian, maka secara spontan bereaksi menentukan kepada pihak mana dia berada. 3. Melalui pendapat yang berbeda, orang dapat mengembangkan pendapat baru yang lebih baik. 4. Siswa yang terbiasa dengan berbagai pandangan yang berbeda akan dapat menempatkan dirinya dan menyumbangkan pemikirannya sebagai anggota masyarakat secara baik. 5. Keterampilan akademis untuk membuat hipotesis, mengumpulkan evidence, menganalisis data, dan menyajikan hasil inquiry. 6. Menghadapi kehidupan sosial yang kompleks dengan keterampilan berkomunikasi, menanamkan rasa empati, mempengaruhi orang lain, toleransi, bekerja sama, dan lain-lain. 7. Isu-isu yang dibahas berguna untuk mempelajari studi kasus dengan memahami penggunaan konsep, generalisasi, dan teori ilmu-ilmu sosial. Sekian yang bisa saya sampaikan dari CPI. Untuk selanjutnya saya akan berikan kepada Mas Arya Wira Agustian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arya Wira Agustian, NPM 18144600191, akan melanjutkan materi model pembelajaran CPI yang telah disampaikan oleh Mas Ali sebelumnya. Sintaks CPI. Yang pertama, guru dan siswa melakukan brainstorming mengenai isu-isu kontroversial yang sedang terjadi. Yang kedua, siswa berkelompok memilih salah satu kasus untuk dikaji, dianalisis. Yang ketiga, siswa melakukan inquiry, mengundang narasumber, membaca buku, dan menyajikan informasi lain terkait kasus kontroversial tersebut. Yang keempat, siswa menyajikan atau mendiskusikan hasil inquiry, mengajukan argumentasi, mendengarkan counter argumen atau opini lain yang berlawanan dengan pendapatnya. Yang kelima, siswa menerapkan konsep generalisasi teori ilmu sosial untuk secara akademis menganalisis permasalahan. Selanjutnya, guru atau siswa menyodorkan suatu kasus atau isu. Kemudian, guru mengundang berbagai pendapat siswa mengenai isu tersebut. Setiap pendapat harus disertai alasan. Kemudian, pendapat-pendapat yang berbeda diidentifikasi sebagai isu kontroversial dan dijadikan bahan diskusi di kelas. Kemudian, setiap siswa dapat menjadi pembela atau penyerang suatu pendapat. Guru tidak perlu mengarahkan kegiatan kelas untuk mendapatkan kesepakatan. Kemudian, guru dan siswa menarik kesimpulan mengenai kesamaan dan perbedaan pendapat yang ada, kelemahan, keunggulan masing-masing. Kemudian, keunggulan dari model pembelajaran CPI. Yang pertama, mengajarkan kepada siswa keterampilan akademis untuk membuat hipotesis, mengumpulkan evidensi, menganalisis data, dan menyajikan hasil inquiry. Yang kedua, melatih siswa untuk menghadapi kehidupan sosial yang kompleks dan keterampilan berkomunikasi, menanamkan rasa empati, mempengaruhi orang lain, toleran, bekerja sama, dan lain-lain. 3. Isu-isu yang dibahas berguna untuk mempelajari studi kasus dengan memahami penggunaan konsep, generalisasi, dan teori-teori ilmu sosial. Keempat, melalui pendapat yang berbeda, orang dapat mengembangkan pendapat baru yang lebih baik. Di sini terjadi proses analogi sintesis dalam berpikir. Kemudian yang kelima,
Peserta didik yang terbiasa dengan berbagai pandangan yang berbeda akan dapat menempatkan dirinya serta dapat menyumbangkan pemikirannya sebagai anggota masyarakat secara baik. Kemudian yang terakhir, memberikan wawasan dan meningkatkan kemampuan berpikir siswa sehingga tujuan yang diharapkan dalam pembelajaran dapat terjamin dengan baik. Selanjutnya, kelemahan model pembelajaran CPI. Yang pertama, tidak mudah menjadi moderator yang adil. Yang kedua, topik yang diangkat dibatasi, tidak boleh menimbulkan pertentangan suku, agama, dan ras. Yang ketiga, pembelajaran diakhiri dengan suasana kelas masih terbagi jika simpulan belum diterima siswa. Yang keempat, siswa yang aktif mendominasi diskusi jika moderator tidak pandai mengatur suasana kelas. Yang kelima, siswa yang pasif akan cenderung diam jika tidak diberi kesempatan. Yang keenam, jika isu yang diangkat kurang kontroversi, maka komposisi peserta didik antara yang mendukung atau menolak tidak seimbang, atau bahkan tidak ada yang menolak atau mendukung. Sekian penjabaran dari kelompok 2 mengenai model pembelajaran kontroversial public issue. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.